A, A, B, B. Pada saat kemarin dokter tanya, apakah mungkin seorang public figure yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan Badan POM itu dikenakan sanksi? Dengan jelas tidak ada satupun yang dilindungi oleh Badan POM. Gitu. Jadi kita lihat, kita tunggu apakah terobosan-terobosan terbaru yang akan ditunjukkan oleh Badan POM. Tapi yang jelas, please kepada masyarakat, mohon dimengerti kerja dari Badan POM itu sangat banyak, guys. Ya, dan dijelaskan lagi, dokter ulangin berulang-ulang. Jadi Profesor Taruna tidak pernah melarang influencer untuk mereview, apalagi menceritakan produk seperti yang dokter lakukan kemarin. Ya, jadi dokter sudah berkonsultasi dengan Badan POM. Apakah yang dokter lakukan kemarin sebelum terjadinya pengeroyokan? Nah, dokter jelas ya bilang pengeroyokan ya. Kalian juga bisa jelas lihat. Itu tidak ditemukan adanya kesalahan. Oke. Ya, pada seneng kan? Gitu. Tapi ada yang panas. Oke, produknya produknya tolong diambil gitu. Ini mana? Yang dari yang hitam yang kemarin dokter review, dokter akan keluarkan lagi sekarang. Berani nggak kalau kamu datengin sekarang? Lagi rame nih. Datenginnya berani nggak? Nanti dokter akan tampilkan satu persatu kebohongan yang dilakukan oleh grup circle mereka. Dokter nggak akan sebutin satu persatu ya. Jadi di sini mereka berusaha untuk menggiring opini tentang dokter. Nanti dokter akan kasih kalian kesempatan untuk bertanya ya. Jadi di sini penggiringan opini yang luar biasa. Oke. Jangan. Dikeluarin. Jangan itu jangan. Ini aja. Oke, ini yang pertama ya guys ya. Masih ingat ya? Nih ya. Ini yang dokter review, dokter sebagai konsumen. Ya, dokter tanya. Di sini kandungannya tidak mengandung niacinamide. Mungkin ada beberapa wartawan yang bisa ditunjukkan kotaknya ke mereka. Boleh kalian baca kasih aja sebagai saksi biar mereka bisa membaca sebagai konsumen. Baca, bener nggak? Baca, ada nggak niacinamide ya, coba dari produk itu? Ada nggak? Komposisinya ada nggak? Di atas biasanya niacinamide-nya. Jadi tidak ada di komposisi ya. Jadi di sini tidak ada hoax. Yang dokter lakukan selama ini mereview sebuah produk, tidak ada hoax. Itu adalah fakta. Yang jadi pertanyaan kita sebagai konsumen, kok bisa? Di komposisinya tidak ada niacinamide, sementara di etalasenya ada kandungan niacinamide di angka 9,7%. Itu yang dokter tanyakan. Ya, sementara kalau dilihat memang produknya ada NA-nya, ada barcode-nya, aman semua. Produk yang lain pun aman. Gitu. Dan ada satu lagi yang dokter bahas. Produk yang itu mana? Yang hitam. Yang hitam. Yang hitam. Loteng. Siapin. Itu. Siapa tulis sendiri? Ini ya produknya ya. Oke. Oke. Nah, produk ini jelas menyalahi aturan Badan POM, guys. Kenapa? Di sini tidak ada tertulis komposisinya. Ya, tidak ada tulisan NA-nya, tidak ada tulisan expiry date, batch number, tidak ada di polosan. Nah, yang dikatakan kalaupun ini etiket biru, di sini harusnya ada etiket birunya. Tapi ini nggak ada. Jelas fix, dokter katakan produk ini berbahaya. Produk ini, brand ini diakui ya oleh R adalah produk dia sendiri 2 tahun yang lalu. Ada yang lucu, guys. Pada saat dokter bermediasi, banyak saksinya termasuk beliau ya Pak Adi ya.
Pernyataan yang dibilang produk ini terakhir dijual 2 tahun yang lalu di podcastnya DRL kalau nggak salah ya. Berubah pernyataannya menjadi 1,5 tahun. Kalian tahu ya, jadi kalau orang nggak konsisten berarti apa? Tahulah jawabannya, berubah. Nah, pada saat di situ satu alasan yang digunakan oleh biasanya buzzer-buzzernya untuk menyerang Doktif atau antek-anteknya itu adalah kan cuma menanyakan dapatnya dari mana. Kenapa Doktif bersikuku tidak pernah akan memberikan tahu nama resellernya? Doktif sudah memberikan nama resellernya sebenarnya. Ini Doktif buka ke Badan POM. Ya, oke ya, jelas ya. Jadi kenapa resellernya juga harus Doktif lindungin? Kalian bisa melihat seandainya Doktif kasih tahu dengan karakter mereka yang seperti itu. Reseller yang sudah menghubungi Doktif, bahkan yang tidak mengerti apapun, itu dikirim pesan yang cukup mengintimidasi oleh siapa Doktif nggak tahu. Dan di ruang mediasi Doktif inget banget. Oh mungkin Ko Along bisa masuk. Ko Along manggil. Ko Along. Yang ada di ruang mediasi adalah Ko Along. Harus ada saksi ya di sini Doktif ngomong apa adanya. Ini aja nih. Tulis ini jangan salah. Nah, di sini juga Doktif jelasin ya. Misal di sini ada brand something. Brand something itu kan brand dari Indonesia ya. Di sini tertulis 10% niacinamide. Pada saat Doktif cek lab, ya memang 10%. Nggak ada masalah. Dan Doktif ketemu dengan Iren sebagai owner itu baru di acara kemarin TV One yang dulu itu. Selanjutnya Doktif nggak pernah ketemu. Ya, jadi jangan digiring-giring lagi. Ya, nah ini yang produk Skintevic yang dari China. Dia di sini 10% niacinamide. Doktif cek memang 10%. Gitu. Jadi kalau memang sesuatu yang memang faktanya begitu, ini kan tertulis 10%. Diuji lab ya memang 10%. Gitu loh guys. Jadi nggak ada apalagi Doktif merubah. Makanya Doktif berani berbicara karena Doktif memiliki bukti dari uji lab. Jadi kalau dikatakan Doktif di situ digoreng kan belum terverifikasi. Doktif saat itu belum terakreditasi. Tapi bukan berarti hasil labnya salah guys. Doktif sebagai konsumen, Doktif berhak dong melakukan uji lab. Siapapun, bahkan teman-teman wartawan di sini juga berhak. Karena itu adalah bentuk pengawasan dari masyarakat. Tidak ada undang-undang yang melarang. Ya, tidak ada undang-undang yang melarang. Dan itu pun ya beliau Dr. Tauna katakan tidak ada aturannya. Jadi tolong jangan digoreng. Makanya kenapa kok Dokter minta teman-teman datang berhenti menggoreng Badan POM yang bilang nggak kerja nggak tidur. Tidak, itu hanya potongan-potongan dan giringan opini dari mereka-mereka yang cenderung bermain nakal atau membohongi masyarakat. Yang tidak ada masalah, nggak ada masalah. Itu buktinya sama Doktif. Ada satu lagi owner Cindy Viola ya, selebgram ya. Itu juga digoreng guys. Doktif berani bersumpah demi Allah, Doktif baru ketemu di ruangan yang disediakan oleh Badan POM. Tapi kalian tahu beritanya apa? Oh sudah tenang itu. Berarti ada apa? Gitu. Sampai ada chatnya, ngeliat ya itu ya. Doktif dia baru mendapatkan nomor WA Doktif per hari ini karena sudah mulai ada gerakan penyerangan ke Cindy. Jadi luar biasa ini guys, luar biasa. Siapa yang mendekati Doktif pasti akan diserang. Kenapa? Kenapa takut kalian? Gak perlu takut sayang ya. Doktif akan terus slay ya. Gitu. Jadi untuk oke? Udah ya guys ya. Apalagi tadi ini Doktif akan oh iya Pak Alon ya, oh iya lupa. Yang masalah reseller guys, ini banyak banget soalnya pengen Doktif ucapkan nggak sesuai sama yang kalian baca nih di media, itu banyak banget. Jadi pada saat kalian lihat di media pada saat live itu kan ada satu panda AA ya yang Doktif Arif sebutin aja lah Arif Avanda dah sebutin aja.
Jadi dia ini dengan lantang sekali dia menyebut Boteng, mengatakan mengebuli Doktif dengan muka bopeng lah, nggak peduli dengan Doktif yang merawat pasien COVID lah, dengan tertawa sini seperti itu. Pada saat di ruang mediasi guys, apa yang terjadi? Kok Panda kamu kicep? Kenapa? Kamu tundukkan kepala kamu nggak berani berkata apa-apa. Yang Doktif sangat sesalkan adalah ucapan dari suami SS. Dia berkata, kalau saya cuma mau tanya, reseller yang kamu beli itu di mana? Jika saya tahu itu memang reseller SS, besok saya akan pergi ke Kalimantan dengan membawa parang. Bener nggak itu? Kamu ucapkan itu. Kita semua kaget. Polisinya kaget, kita semua. Betul ya Pak Along ya? Tuh. Jadi Doktif akan pasang badan untuk semua reseller. Nggak akan Doktif sebutkan. Itulah kelakuan kamu di ruang mediasi. Mungkinkah Doktif membahayakan reseller yang sudah kamu rugikan? Itu adalah produk kamu. Kan kamu akuin sendiri ini produk kamu. Dan resellernya sudah cek sendiri dengan Doktif. Seharusnya kamu sebagai pemimpinnya, ownernya, dikembalikan gitu loh. Refund, kembalikan hak-hak mereka. Bukan dengan cara kamu lepas tangan, terus dengan menggunakan cara-cara seperti itu, gitu, ya, oke? Dan juga dia bilang bahwa kok cuma satu pasal, pada saat itu Dokter capek banget ya guys ya. Yang penting laporan sudah masuk. Jadi sekarang kepada Bapak Kapolda Metro Jaya bakalan ada laporan tambahan dan juga yang terlapor ditambah ya tadi ya. Ada tambahan laporan, tambahan pasal yang cukup banyak juga. Jadi ini waktu dan tempat saya serahkan kepada lawyer dari Dokter. Pegangin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media. Jadi pertama kami ingin sampaikan dulu terkait dengan hak atau terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Doktif selama ini dan atau mungkin banyak reviewer lain ya yang melakukan giat-giat seperti ini. Itu pertama karena banyak beredar isu semenjak pertemuan Bopom itu bahwa dilarang mereview. Oke, jadi kami ingin sampaikan dulu terkait dengan pertama bahwa di Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita itu sendiri sudah mengatur di pasal 28E tentang bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Oke. Kemudian lebih kontekstual lagi terkait dengan produk-produk skincare yang direview itu erat kaitannya dengan konsumen, perlindungan konsumen. Lebih spesifik lagi diatur di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Bunyinya bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh Doktif dan mungkin teman-teman reviewer lainnya yang memberikan edukasi kepada masyarakat itu adalah hak daripada bagian daripada mereka sebagai masyarakat untuk memberikan edukasi dan melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman mungkin dari lembaga bantuan hukum kesehatan terkait dengan adanya upaya-upaya itu gitu. Nah, selain daripada langkah itu, kami juga telah melakukan langkah hukum dengan membuat laporan polisi terhadap beberapa produk yang kami duga itu produk milik dari DRL. Itu sudah kami masukkan laporannya terkait dengan
Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, cuman untuk lebih lanjutnya kami mungkin agak membatasi ya terkait dengan itu karena sedang dilakukan upaya penyelidikan oleh pihak kepolisian dan kami sangat menghargai, menghormati dan percaya kepada pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian akan bekerja secara profesional. Jadi kami tidak akan membeberkan lebih jauh terkait itu karena terkait dengan adanya insiden atau peristiwa di tanggal 17 ya, hari Jumat malam itu tanggal 17. Mungkin teman-teman atau masyarakat sudah melihat rangkaian peristiwanya, sedikit melihat rangkaian peristiwanya yang sudah banyak beredar di media sosial. Oke, mulai dari suatu tempat rumah makan, kemudian berlanjut ke Polsek dan sampai ke Polda Metro Jaya. Nah, untuk saat ini terkait dengan peristiwa itu kami sudah membuat laporan polisi terhadap beberapa terlapor dengan inisial SS, AF, AA, HR, dan I. Ada tambahan lagi ya, satu cewek. Ya, ini nanti akan meluas ya. Jadi semua yang di situ ada juga yang diduga memberikan uang juga nanti akan dikasih. Itu semuanya akan kena ya, satu rombongan mereka semua akan dilaporkan. Jadi apa yang di sini itu karena pada satu itu nama yang dokter ketahui pada saat itu udah malam. Jadi itu saya lanjut lagi tadi. Untuk saat ini laporan yang masuk di Polda Metro Jaya itu terkait dengan dugaan pemaksaan disertai dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUH Pidana. Timbul banyak pertanyaan baik di media sosial ataupun yang disampaikan kepada saya secara pribadi atau teman-teman tim hukum lainnya bahwa kenapa hanya pasal 335 yang dimasukkan dalam laporan polisi tersebut. Jadi kami coba klarifikasi. Karena pada malam itu kejadiannya mengalir begitu saja setelah dari tempat kejadian perkara kemudian kami ke Polsek, di Polsek kami mediasi, tidak tercapai titik temu, masing-masing pihak ingin melakukan upaya atau langkah hukum. Akhirnya setelah dari Polsek kami langsung membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya malam itu juga. Nah, kami sebagai tim penasihat hukum yang kebetulan hadir pada saat itu, seketika itu, tentu berupaya objektif ya. Kami berupaya objektif, kami melihat fakta-fakta yang ada dan fakta-fakta yang kami peroleh dalam waktu yang singkat itu hanya beberapa jam. Kami hanya bisa bertanya dengan beberapa saksi yang melihat. Kami baru bisa menyimpulkan satu kejadian atau satu peristiwa pelanggaran hukum terkait dengan upaya pemaksaan itu tadi. Nah, setelah itu keesokan harinya kami kembali bekerja, mengumpulkan beberapa bukti, mengolah data, mungkin sempat menanyai beberapa orang. Akhirnya kami sudah mendapatkan beberapa tambahan informasi dan kedepannya akan kami tindak lanjuti terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hukum lainnya seperti itu. Iya. Oke, baik, terkait dengan tambahan pasal untuk saat ini terkait dengan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ya, itu sudah banyak videonya beredar yang menunjuk dokter bahwa kamu menipu. Nah, itu sudah sangat kami duga kuat itu telah terpenuhi unsur-unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Iya. Kemudian terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual, terus adanya dugaan perampasan kemerdekaan, dan ini sedang kami pelajari ya, kami sedang dalami dan sesegera mungkin kami akan masukkan laporan polisi lagi.
Jadi penambahan pasal ada lagi tadi sebenarnya ya, kita mau lagi dipelajarin lagi, ada lagi. Iya, jadi ada juga penyebaran data pribadi ya. Yang lucunya, yang awalnya ada pagi-pagi dokter sebarin itu, dokter bangun tiba-tiba penuh dengan spam, ribuan WA masuk. Tiba-tiba dokter dilaporkan nih ke Polda Metro dengan penyebaran juga data pribadi yang dokter pasang di profile WhatsApp. Oke. SS. Di sini dokter langsung ya tanya kamu nih, pasti kamu lihat kan? Oke. Kamu melakukan insta dari yang chatnya dokter baca ya, yang di situ terlihat jelas meskipun kamu tutupin. Ada cerita nih beberapa orang yang bilang dia lupa untuk mencoret tapi dia hapus. Nah selanjutnya dia coret tapi hanya setengah, jadi masih terlihat dengan jelas dan dokter punya semuanya nomornya dokter ya. Tapi kamu melaporkan dokter, kamu instannya kamu, anggotanya, followernya ada 3 juta lebih. Dokter cuman pasang di profil WhatsApp yang sebenarnya yang baca, yang tahu itu cuman kurang dari 500 orang. Nggak apple to apple nih. Kamu yang melaporkan dokter penyebaran data pribadi yang cuma 500 orang, kamu menyebarkan di 3 juta lebih follower Insta. Oke. Jadi sekarang kamu melaporkan dokter yang sudah tidak ingin melaporkan masalah ini, dokter akan melaporkan. Jadi kita sama nih, ya. Jadi kalau kamu tidak cabut, ya dokter nggak akan cabut. Dan hukum di Indonesia itu, dokter yakin akan adil. Apakah efeknya sama? Apakah dokter akan menerima hukuman yang sama seperti yang kamu lakukan? Hukumannya sama nggak kira-kira? 3 juta lebih yang tersebar dengan 500 orang yang ada di nomornya dokter, ribuan spam yang masuk, apakah seimbang? Seperti itu. Dokter ini bukan tipe yang gampang tersulut emosi sebenarnya guys, dan kalian bisa membuktikan. Malah dokter tersenyum. Kenapa? Masyarakat Indonesia tahu seperti apa karakter mereka sebenarnya. Gitu. Jadi nggak perlu kenapa ditakutin atau dihadapin dengan marah-marah, nggak perlu. Dokter pun nggak takut karena semua yang dokter tampilkan fakta. Jadi kalau kamu tidak cabut laporan kamu, dokter tidak akan cabut. Dan kamu tahu ya, pasal yang dokter berikan berlapis. Lumayan nih kalau kamu cabut, lumayan deh pasalnya 1 berkurang ya kan. Dan gak lucu banget ya kalau misalnya dokter masuk, dokter kan pasang badan nih nanti buat resellernya. Nah kita lihat seperti apa. Gak adil banget dong rasanya. Gak apa-apa, dokter itu udah biasa. Mau tidur di atas batu udah biasa. Dokter ini aktivis di bencana. Dokter bisa gak tidur 3 hari untuk membantu daerah bencana. Yang sebenarnya itu adalah foto-foto pribadi yang tidak pernah ingin dokter sebarluaskan. Karena bisa kalian sulit untuk mendapatkan data dokter pada saat bencana, terutama di Palu, Donggala, Lombok. Kalian belum mendapatkan itu dan tolong jangan disebar. Karena dokter nggak mau terkesan kayak riak lah, bantu orang riak. Tidak. Dokter itu dokter. Meskipun dokter pengusaha, tetap seorang dokter. Dan passion dokter itu memang untuk membantu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tanya, banyak banget teman-teman pada saat di bencana nanya, kan dokter sudah di zona hijau, sudah zona nyaman, ngapain di sini? Ini resikonya tinggi, nggak balik guys. Rencananya resikonya tinggi, nggak balik. Kenapa? Ya inilah yang dokter cari, jihad. Gitu. Dan sekarang dokter jihad di dunia perskincarean, puting beliung di dunia skincare. Jadi teman-teman bilang ini pasti gara-gara dokter ini nggak ada bencana, jadi akhirnya mencari begini. Enggak, alhamdulillah insya Allah nggak ada bencana lagi di Indonesia ya. Tapi mentalnya dokter bukan mental seperti itu. Ya, mental dokter pejuang jihad. Oke, terus mungkin ada pertanyaan? Dokter mau tanya, ini soal kripolosan tadi yang sempat dipermasalahkan sama
produk tersebut sudah bisa Nah, untuk dijual bebas atau tidak yang kemarin iya kan dokter masih dapat, dan stoknya pada saat itu beliau laporkan itu, reseller laporkan itu cukup banyak, jumlah pastinya dokter lupa, tapi pada saat itu dokter memohon dengan sangat untuk tidak disebar lagi, untuk tidak dijual kembali. Tapi mereka pasti dong yang namanya nggak dijual kembali karena tidak bisa dikembalikan juga ke pusat, ya. Jadi ya dokter harus ganti gitu. Dengan dokter ganti, yang penting kalian nggak rugi, tapi tolong dihancurkan saja. Tapi dokter lihat kemarin itu ada beberapa yang masih dijual juga, mudah didapatkan di e-commerce kalau nggak salah ya, ada beberapa laporan juga, tapi dokter nggak bisa menjawab karena dokter belum melakukan pemesanan itu. Tapi yang jelas produk seperti ini ya, ini jelas melanggar aturan Badan POM. Ini wajib para influencer untuk edukasi, nggak ada larangan, nggak ada ya guys ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya soal tudingan adanya pemerasan terhadap Ya, oke. katanya kan dokter tidak melaporkan pasal tersebut ke polisi. Apa tanggapannya? Dan ternyata dilaporkan nggak? Oke, baik. Terkait dengan tudingan itu ya. Jadi berdasarkan analisa sementara kami itu kami duga sebagai tindakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa itu sedang kami dalami dan kumpulkan bukti-buktinya, dan sesegera mungkin kami akan sampaikan laporan kepada pihak berwajib. Jadi saya tambahkan sedikit dari rekan saya. Jadi terkait dengan adanya tudingan bahwa dokter ini menerima uang sebesar 20 miliar itu, kami sampaikan itu kemungkinan untuk sampai saat ini ya rekan, itu kita belum ada menemukan bukti satupun yang menguatkan berita seperti itu. Jadi saya pribadi mengatasnamakan pribadi bahwa itu bisa disebut sebagai berita bohong, sehingga bisa masuk ke pasal tentang pencemaran nama baik kepada dokter itu. Udah sekian. Oke, udah ya. Apalagi? Banyak apa? Oh iya antek-anteknya. Oh, boleh? Nggak boleh dicari ya di kawan-kawan. Kawan-kawan. Oh, staff. Bukan nanti staff, maaf ya. Bukan nanti staff. Semua kan tadi dokter katakan semuanya, bahkan ada dua orang yang dokter akan laporkan pelecehan seksual ya, ada ya tadi ya, karena Oke, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan jadi sebentar ya. Angka 2-nya, barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Kemudian berdasarkan penjelasan Kartini Kartono dalam bukunya Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual tahun 1989, pelecehan dijelaskan bahwa pelecehan seks menghina martabat lawan jenis dengan memegang, mencolek, meraba dan lain-lain. Oke. Nah,
Mungkin teman-teman media sudah melihat berbagai macam jenis video yang beredar itu. Ada perbuatan-perbuatan seperti itu, memegang atau mencolek, ya, kami juga mencolek, sehingga kuat dugaan kami bahwa itu sudah memenuhi unsur pasal tersebut. Seperti itu. Untuk adegan pemukulan tolong itu. Nanti kita tampilkan ya guys ya, kita tampilkan di layar. Untuk Kang Taufik mana? Siap ya? Untuk adegan, Kang Taufik boleh di sini kan? Topik. Jadi juga ini adalah pelajaran ya guys ya, hati-hati. Jadi menyentuh orang itu pun harus dengan izin. Ya, jangan karena merasa dilindungi oleh atasannya, jangan merasa memiliki segalanya, bisa menyentuh orang dengan semudah itu. Yo, nih alhamdulillah sehat guys sekarang guys ya. Jangan di bawah, duduk di situ. Makan sana. Ya, yuk makan. Jadi sehat walafiat, cuman agak-agak trauma ya. Jadi nanti ada ininya. Oke. Yang untuk adegan mendekati itu ya. Jadi di sini dokter ingin berulang-ulang mengingatkan kepada kalian hati-hati. Ini terjadi penggiringan mencari apa sih sebutannya, engagement apa gitu ya? Tidak, tapi ingin memberitahu kepada kalian semua masyarakat seperti apa ini orang sebenarnya. Ya Pak, masuk Pak. Masuk ya. Jadi hati-hati. Hukum Indonesia. Yuk, Pak Listio. Pak Listio sebagai Kapolri tolong Pak dipantau karena ini adalah citra dari keadilan di Indonesia yang wajib untuk ditegakkan. Dan juga untuk teman-teman di sini yang nanya ada usaha damai, Doktif katakan dengan jelas tidak ada. Ya. Doktif tidak akan mencabut laporan dengan apa yang Doktif dan staf Doktif alamin saat itu. Ya, tidak akan. Itu adalah janjinya Doktif ke masyarakat dan untuk membuktikan bahwa kepolisian Indonesia bekerja tegak lurus. Oke? Ke yang pemukulan itu. Nah, oke? Atau sebentar mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Bu, CCTV. Mungkin nanti yang dari kita sebut perampasan kemerdekaan ya, yang Doktif ditutup pintunya dan SS menunjuk-nunjuk Dokter Ika. Timnya dokter di sini juga Doktif jelasin ya, tidak meninggalkan guys. Jadi kita di sini adalah satu tim yang saling melindungi satu dengan yang lain. Ya guys ya, jadi Doktif juga ingin melindungi mereka. Pada saat itu Teh Vera itu yang sudah menemani Doktif keluar, sementara tim dari Tenova, Dokter Ika dan asisten beliau itu juga harus diselamatkan. Karena kalian tahu ya karakter mereka seperti apa. Dan mereka baru pulang setelah Doktif sampai di Polsek Pulau Gadung. Jadi kalau dibilang ditinggalkan, tidak. Ya, tapi Doktif lah yang memohon mereka untuk cari tempat untuk dipisah. Ya, oke, supaya tidak terjadi kesan, karena kan orang tingkat emosinya beda-beda ya guys. Mungkin mereka nanti akan trauma, shock, atau mungkin melakukan kepleset gitu ya. Jadi Doktif memang ingin mereka segera untuk diamankan. Mereka pulang setelah Doktif sampai
mereka pulang dengan ada pengawalan juga. Jadi yang digiring oleh itu bahwa dok, tuh mereka takut begini, itu salah ya guys ya. Sambil nunggu apa? Ya. Dari timnya Doktif, saudaranya Doktif, dari terus udah gitu juga dari Mabes. Kalau yang dari Mabes langsung mengecek ke Polda, bukan mengecek ke Polsek, langsung itu pun pada saat Doktif sudah sampai. Gitu. Enggak sih, enggak ada. Jadi pada saat itu Doktif bilang, pada saat awal di dalam restoran itu Teh Vera yang sekarang lagi dibully sama SS yang bilang lantang sekali yang kerudung merah. Gini ya guys ya, kita itu tidak ingin berdebat di situ. Itu adalah masih banyak tamu di situ. Jadi nggak lucu banget kalau kita berdebat di situ, ada tamu makan yang sampai merasa terganggu. Itu kalau menurut kita semua itu tidak beretika, tapi buat mereka itu adalah perbuatan yang biasa-biasa saja. Gitu. Kalau buat kita tidak mungkin kita melakukan etika seperti itu, ada lebih baik ya kita diam. Gitu. Ya lumayan sih trauma. Jadi sekarang juga Doktif minta pengawalan juga sebenarnya. Gitu. Karena saya nggak tahu, Doktif nggak tahu bagaimana mereka bisa melakukan itu. Padahal ini adalah negara hukum, gitu. Pada saat Doktif live pun mereka bisa tertawa. Padahal Doktif berharap dengan live itu mereka tahu, oh ini dilihat oleh masyarakat. Harusnya mereka agak meredam. Tapi yang terjadi kalian bisa lihat mereka menjadi-jadi. Ada apa? Apakah mereka dilindungin? Ataukah mereka punya backingan? Atau mereka merasa punya segalanya? Itu Doktif kembalikan ke masyarakat. Sebelum ya guys, ada di sini enggak ada. Cuman yang Doktif sesalkan mungkin ada salah satu mungkin mahasiswa kedokteran itu ya, yang nanti juga Doktif juga mungkin akan tampilkan sebagai bukti di Polda bahwa dia menarik Doktif ya. Padahal dia adalah junior Doktif juga, yang Doktif juga tidak ada hubungannya sama dia, nggak pernah menyenggol dia juga. Tapi mungkin kalau dia staffnya dari SS, sehingga dia bisa berbuat seperti itu. Sudah mulai? Bisa? Ayo ya. Di situ kalian bisa lihat, nggak bisa di zoom ya. Kalau yang dari dekat kalian sudah bisa lihat ya di media sosial. Nanti akan satu laki-laki berlari. Nah itu adalah suami dari SS. Kalian lihat tuh. Oke, kalian lihat. Nah. Ya, enggak apa-apa. Bisa dilihat. Oke. Nah, kalian lihat tadi pause ada yang berlari sambil melepaskan baju itu. Itulah. Nah, diulangi lagi. Bisa di slow motion gitu nggak sih? Nggak bisa ya? Itu maksudnya apa? Pasti ada alasan dia melakukan itu tuh, apa alasannya? Hah? Dia langsung cabut tuh, apa maksudnya? Dia bilang dia melepas baju pada saat di dekatnya mobil Doktif, jauh ya guys. Coba. Nanti kan yang di record itu juga. Sebentar, itu di stop dulu. Yang omongannya dia di Insta, kita tampilkan Insta. Jadi biar masyarakat semua tahu antara omongannya dia dengan fakta. Siapakah dia? Ya kita dengarkan ya. Ini ada cerita. Oke, kita dengerin dulu.
Enggak. Kenapa bisa? Biarkan dokter akan membuat kalian menilai sendiri apa yang ini katakan dengan apa yang kalian lihat di CCTV, apakah itu sama atau tidak. Karena nanti dokter dibilang membuat drama, mencari perhatian dan lain-lain. Ini adalah fakta. Yang ini kok yang dekat sama situ? Yang ingat. Apa yang di-download aja semuanya? Kirim aja video. Buat polisi. Ya pokoknya yang itulah. Ya pokoknya dikirim ya kalian. Nah, dia ceritakan dia melepas bajunya karena ketarik sama leher karena dia gitu. Padahal faktanya dia melepas baju dari luar gitu loh, dari jauh. Itu apa? Itu yang jadi pertanyaan sama dokter. Ya, itu maksudnya apa? Terus apalagi ya tadi? Hah? Nah ini yang di dalam ya guys ya. Kalian lihat dari yang terbuka pintunya, oke? Mereka datang tuh, kita kumpul, kita mau pulang ya guys ya. Emang kita mau pulang. Nah kalian lihat di bawahnya dokter nanti ada 2 tas warna biru guys. 2 tas warna biru. Jadi dia itu sebenarnya apa namanya? Jadi kalian lihat tuh nanti di bawah tuh ada tas warna biru. Nah, itu dia pikir adalah barang yang dokter unboxing. Nah, itu dia mau tarik gitu sebenarnya dia. Ini nggak kelihatan dari sini nih. Dia mau tarik gitu. Ada di bawah. Dia mau ngambil tas biru, dipikirnya itu adalah produk yang unboxing, tetapi Allah berkehendak lain bahwa itu bukan ya, sudah diamankan ya, unboxing itu sudah diamankan. Dokter nggak tahu, nggak kebayang jika itu adalah produk yang sudah di-unboxing. Gimana resellernya nanti? Oke, tuh, lihat ya, pegang, lihat banget dia megang dokter, tapi alasannya dia tidak pernah memegang. Nah, pintunya lihat ya, mulai. Tuh ada pengunjung, masih ada pengunjung ya guys. Tadi keluar, pintunya sudah mulai. Siapa ini oknum? Di dalam mereka mengaku polisi ya. Mereka mengaku dari polisi ya. Tuh kalian lihat terus. Oke tuh mereka. Nah kalian lihat. Itu menyuruh untuk meminta memanggil polisi ya. Jadi bukan pergi ya. Mereka meminta untuk pelayan di resto itu memanggil polisi. Oke. Nah lihat ya. Jelas sekali. Tuh itu pengunjungnya merasa nggak nyaman ya. Oke. Pengunjung yang lain mau keluar, minta keluar, nggak nyaman banget. Dan kita ini sebagai orang yang beradab nggak mungkin melakukan perdebatan di situ. Masih ada tuh, lihat kalian, pengunjung yang lain kesulitan tuh. Lihat ya. Sampai dimatikan lampu, dokter juga nggak ngerti ya kenapa ya.
Oke. Nah, itu Dokter Ika ya. Oke. Apoteker Sandri, Nova. Nova ini adalah korban yang sekarang foto bayinya dipasang oleh AA ya. Oleh Panda itu. Disebar. Itu juga Doktif akan lakukan pelaporan juga. Terus juga yang menyebar, yang menyerang itu juga ada yang namanya Duta Intel atau Dinan ya kalau nggak salah namanya. Hati-hati ya kamu ya. Duta Intel siap-siap ya. Sebenarnya kamu itu nggak masuk dalam target. Hai Hastaka, duduk dong. Nggak lama. Iya. Oh butuh dong guys. Hah? Masuk dong. Sebentar. Atau sebentar tadi mau izin sebentar edit. Wah, ada klim. Ih, gitu nyapa dong, nyapa tuh. Ya. Makasih banget. Nanti kalau nggak ada data, jangan dibaca kelas-kelas namanya siapa. Oke, harapan. Bukti Harapan yuk. nyata. Dan ini Mana? Udah ketemu ya? Ih, oh, nyata. nyata ya. Oke. Oh, satu lagi sama dalang yang kemarin kejadian itu ya. Iya. Oh iya. Oh, nggak ada pakannya ternyata ya. Minta ya. Karena gini aku cuma berpesan aja sama siapapun yang berusaha untuk menjatuhkan Doktif dimanapun. Jangan seperti itu. Kan kita semua bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih cantik, tidak perlu keroyokan atau kekerasan di luar ya. Kasihan loh, ini orang maju buat Indonesia ya. Gitu. Jadi sekiranya nanti Doktif membutuhkan data pendukung dan lain-lain, hubungi aku. Ini akan aku kirim nanti. Tapi saya peras kamu dulu 100 miliar boleh? Langsung miskin jadi. Bukakan beli ibu aku. Ya, oke, terima kasih. Thank you. Oke. Thank you. Wow. Aku bawa ini print outnya, tunggu. Kim. Aduh, katanya ada yang bilang nggak pakai itu ya, nggak pakai ledger, nggak pakai ini, ketahuan. Namanya atas nama situ. Ih, tahuan banget datanya. Data tadi lihat ya, semuanya ada ya. Jadi jangan ya. Nanti Doktif kalau supil seluruh masyarakat Indonesia geger ya. Thank you. Ayo sudah, tadi sudah. Terus yang ini, oke? Saya jawab. Yang chat tentang pemerasan. Oh ya itu ada yang kasih duit ya. Siapa yang kasih duit yang pakai baju nomor yang Doktif udah kasih? Siapa itu namanya itu? Siapa sih itu namanya yang ada itu? Kan bukan Doktif dugaannya kasih duit itu, kasih apa sih itu guys? Apa sih itu? Siapa sih itu namanya, ada yang tahu nggak? Stafnya. Yang ada bibirnya itu tuh. Iya. Kirim WhatsApp. Oh ya itu namanya A ya. Ya itu tuh. Karena dia yang pakai baju yang nomor itu ya. Itu dia. Itu dia tuh pakai baju nomor dia ya. Semua. Oke ya. Terus soal chat yang disebarkan oleh Reza Gladys, oke, itu udah ditampilkan ya. Untuk Reza Gladys, yaitu kamu sebarkan chat pribadi Doktif dengan kamu. Doktif akan memaafkan kamu kali ini. Selama ini SS
kamu sebarkan chat, dokter masih diam ya. Tapi kalau kamu laporkan tentang yang kemarin itu sudah termasuk illegal access ya. Kamu menyebar chat pribadi kita berdua ya. Di situ dia bilang dokter tidak balas chatnya dia. Tunggu ya, tunggu, jangan dikeluarkan. Dokter tidak pernah balas. Itu salah satu giringan opini dia. Itu mungkin dia akan menggiring opini bahwa dokter menggoda suaminya mungkin ya. Dokter tahu tuh arahnya kemana. Ya, oke. Nah, oke. Mungkin duganya dia akan nah. Jadi guys, tuh, ini yang ditulis oleh si siapa namanya, SS ya, pasang tuh sama dia tuh. Jadi gini ya, untuk kalian yang menyebarkan, kalian gerombolan sirkus ini ya, siapapun ini adalah kali terakhir. Dokter bilang, semua percakapan yang dokter lakukan ke kalian itu adalah intern kita berdua. Jika sampai tersebar, dokter akan melaporkan kalian dengan undang-undang ITE. Dokter tidak mengizinkan kalian dengan undang-undang ITE. Dokter tidak mengizinkan dunia dokter akan bongkar lebih dahsyat. Oke ya. Yang kedua, bukan kebohongan ini kita bongkar lagi guys. Sebenarnya dokter bukan tidak pernah membalas. Kita lihat betapa santunnya bahasa dia ke dokter dan dokter membalasnya seperti apa. Balasannya yang aku belum kasih ya. Oke lah, nanti dikirim. Jadi jelas buktinya bahwa bukan tidak membalas banget gitu. Oke. Kok belum ada? Hah? Oke, terus oke. Infonya si Inung satunya lagi. Oke, Teh. Apakah pada saat itu Teteh kan di situ ya? Apakah Teteh merasakan trauma atau ketakutan? Ngomong aja apa adanya. Takut trauma. Oke, terus Pak Tuli ada pertanyaan nggak ke Teteh yang ada nemenin dokter di sini? Nggak ada? Udah capek. Ada. Handphone aku nggak bisa punya lagi. Aku mau nunjukin ke mereka bahwa dia berbohong di situ. Mumpung masih ada media. Handphone gue satunya lagi mana? Nah, terus Teh di acara ini, Teteh pada saat itu dokter mengucapkan makasih banget ya. Teteh sudah sangat melindungi dokter. Ya, itu udah luar biasa ya Teh. Di sini apa yang dokter bilang bahwa semua kejadian itu tidak ada yang buruk, semuanya baik ya guys ya. Dan di sini dokter ingin memberitahukan ke kalian semua bahwa Teteh mendapatkan hadiah dari seseorang yang cukup berpengaruh di Indonesia untuk berangkat umroh Teh. Jangan. Ya. Jadi jangan nangis. Alasannya apa dok? Alasannya apa dok? Nggak bisa karena orang ini tidak ingin diketahui publiknya, tapi beliau sangat memiliki power juga di ini ya. Oke. Alasannya apa dok? Udah ntar lah tanya. Ya. Bentar ya guys. Oke. Apanya mau tutup nih? Nanti aja deh. Terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dokter ucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Ini Brigjen Polisi Dr. Andes Yusri Yunus Udah kemarin. meninggal ya. Semoga beliau diterima. Terus ada pertanyaan? Sebentar ya. Hah? Udah kan? Udah paham ya guys ya?
yang menjadikan apa supaya kalian para reseller ini tertarik gitu untuk membeli. Terus dokter juga ingatkan untuk SS, tolong ya, jika kamu memiliki hutang, tolong dibayar ya sayang. Jadi korban-korbannya banyak banget nagihnya, kenapa jadi kedoktif ya? Kok mereka pada nggak takut ngomong gitu loh, pada takut ngomong semua, takut diserang gitu. Kenapa? Jangan ya, nanti di ini loh, ditagih satu-satu, dilaporin satu-satu loh. Mau nggak masyarakat jadi tahu ya? Hoax biasa ya, kalau hoax tutup dong dokter, tutup. Kebenaran bukan pencemaran nama baik, itu fakta. Oke guys ya, salam cerdas para dokter, dokter detektif. Bye. Hidup Indonesia yang bersih dari mafia skincare ya guys. Mereka, ayo. Bisa bangun ya. Silat. Untuk patuhi, oh iya patuhi di situ mengakunya mereka oknum apa? Coba Ngomong Pak. Dia mengakui sebagai anggota. Kurang tahu apa saya anggota. Jangan macam-macam. Bapak banyak yang gemes Bapak Pak di situ. Nah, iya. Apa yang banyak yang gemes Bapak di situ. Gimana ya? Kebanyakan sih. Seperti itu. Kang Taufik, aku sudah kirim tuh Kang Taufik, biar mereka baca semua. Kang, kirim Kang, mereka biar bisa lihat Kang, terbuka semua Kang. Nggak ada yang ditutup-tutupin Kang. Bang Taufik. Ya udah, dokter bacakan saja ya, bacakan aja ya. Bacakan aja. Di tanggal 25 Oktober 2024. Assalamualaikum dokter. Dokter nggak jawab, itu benar. Mana Kang? Bang Taufik. Tanggal 4 November 2024. Assalamualaikum dokter sayang. Terima kasih banyak dok sudah berkenan kami. Di sini kami dalam arti suaminya aja ya. Karena dokter sampai sekarang tidak pernah bertemu dengan Reza Gladys. Insya Allah kalau Reza sudah membaik, izin silaturahmi ya dok. Dokter jawab, iya dek. Sama-sama. Dek, sama-sama. Lekas sembuh juga ya. Terima kasih banyak kak. Di tanggal 12 November 2024, beliau tanya lagi, Assalamualaikum kakak sayang, maaf malam-malam cek. Tadinya mau bilang pas ketemu, ternyata kakak nggak di rumah. Nah itulah yang dokter katakan tidak beretika. Kalau kamu datang ke rumah orang, kamu harus paham izin dulu. Jangan tiba-tiba datang ditongkrongin. Ya, maaf lancang ke rumah tadi yang mau silaturahmi. Waktu bilang iya dek. Oke, ya. Oke, kalian lihat ya, itu fakta. Tapi apa yang dia bilang, kok nggak pernah balas ini, yang ini ketemu sama suamiku aja, gitu ya, lihat. Jadi hati-hati dengan penggiringan opini yang mereka lakukan, apalagi dengan kata-kata yang dia bilang mereka pemerasan itu. Dokter sebenarnya coba dong, Reza Gladys kamu bilang, dokter pemeras, dokter tukang tipu, dokter pemfitnah. Ayo sini yuk ngomong dong, jangan gunakan mulutnya dari Sela ya, oke? Oke guys ya, udah paham ya? Terima kasih buat teman-teman yang udah datang, terima kasih.
Doktif apresiasi luar biasa ke kalian semua. Iya, sukses buat kalian semua. Tetap menjadi jurnalis yang jujur ya, jujur. Loh, jangan suka kasih berita hoax, kasihan masyarakat Indonesia. Dokter di sini tidak ingin sebenarnya huru hara atau gaduh, nggak ingin, kasihan capek masyarakat Indonesia. Dan guys, sekarang dokter lihat dunia kolam skincare sudah mulai membiru. Ya, jadi teman-teman yang minat untuk beli skincare udah nggak perlu takut selama ya owner skincare mau meletakkan konsentrasinya, hasil labnya itu tanpa perlu menunggu dokter approve pun kalian bisa ya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, saya keragunan aja nih, biar yang keragunan. Teman-teman, Pantun, ayo pantun. tolong dong, pantun. Teman-teman, tolong jangan teralihkan dengan kasus penista agama ya. Ini penggiringan opini juga untuk pengalihan isu. Sarul, cepetan kamu datengin Polda Jatim, udah dipanggil, udah tersangka. Itu loh, bolak-balik dipanggil ngeles mulu. Cepetan, datang ikutin panggilan, ya, prosesnya ikutin, udah. Ya. Dokter nih, saya kosmetik nih. Review. Ayo, Bu, capek. Nah, ini ngobrol biasa dong. Bang, ini lakukan terkait masalah hukum dulu ya, saya akan tanya Bang ya. Ini hukum dengan pasal-pasalnya. Langsung ya Bang, sedikit Bang, berapa banyak dan grafisnya seperti apa?
Oke, ini masih kami kaji dan dalam sudah masuk satu dalam LP. Kemungkinan akan masuk 3 sampai dengan 4 tahun lagi kami akan buat yang terberat ya belum bisa kami pastikan mana yang terberat, karena misalnya pasal yang dianggap terberat nanti pada saat saja ternyata Oke, dari yang laporkan itu udah ada pasal. Itu ancaman hukumannya berapa tahun? ancaman hukumannya yang pasal 35 berapa? Kalau bisa semua pasal yang kena dokter masukin semua. Ada 10 pasal dokter masukin semua. Gitu ya. Jadi kita masih terus pendalaman karena memang dari sana dibilang nanti pendalaman masukin daftar baru, tersangka baru boleh. Apa terlapor. Nanti kita ini kalau saya nggak salah 1 tahun, kalau saya nggak salah itu bisa dicek Google-nya 335 ancaman pidananya berapa tahun? Hah? Berapa tahun? 1 tahun ya? Yang paling berat apa itu? Oh, kalau bisa kita kasih yang paling berat, yang banyak itu pasalnya. Biar nggak Kita upayakan secara maksimal, langkah hukum ini akan dilakukan secara maksimal. Dok, kalau bilang tadi yang terberat ya boleh. Seperti itu kan. Berarti masih ada di sini masih ada emosi kan? bukan, kalau emosi tidak. Jadi begini, apa yang dia katakan seperti dia bilang pada saat dulu ini dokter itu sebenarnya tidak pernah memiliki skam dokter itu. Tapi karena COVID luar biasa, boro-boro mau perawatan. Jadi nggak sempat. Kalau dokter itu perawatan minum makan aja pada saat dokter di COVID itu dokter pakai pampers gitu loh. Jadi kok bisa dengan ngomong sesantai itu nggak peduli begini. Dokter cuma ya Allah seperti ini kah zaman sekarang gitu. Mereka melupakan jasa dokter-dokter. Seperti itu kan nilai dokter di zaman sekarang bagi masyarakat Indonesia. Dokter Eka, postingan Ya. Dokter Eka seperti apa? Postingan dokter Eka memang ini sekarang tinggal 2 kali 24 jam karena kemarin dokter kasih waktu 3 kali 24 jam untuk meminta maaf, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka pada masyarakat, terutama kepada nakes-nakes yang banyak pula yang gugur. Beliau ini adalah salah satu juga yang membantu dokter terjun ke lapangan bencana maupun pada saat COVID ya. Untuk dokter E itu sekarang tinggal sisanya 2 kali 24 jam. Jika tidak ada permintaan maaf, dokter akan melaporkan kembali melalui LBH Kesra ke tentang kode etik ya. Jadi sekarang dokter tidak mau main-main lagi ya. Oke, apapun alasannya segera minta maaf. Betapa banyak korban tenaga kesehatan, dokter, perawat, semua mereka berjibaku di zaman COVID. Berbeda. Dan dengan gampangnya kamu bilang bahwa oh itu nggak perawatan dengan baik, boro-boro. Dokter itu punya klinik. Tapi dokter sendiri terjun ke situ. Ketika dokter itu sempat dokter pulangkan semua berapa bulan demi menolong mereka ini, masyarakat ini. Dokter memang dokter pengusaha, dokter punya klinik. Yang kalian bilang klinika dokter kumuh dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Ya, tapi dokter pernah terjun ke situ. Bekas yang dokter dapatkan ini, insya Allah akan menjadi pahala perhitungan Allah di akhirat. Ya, jadi silakan kalian beli. Dokter bangga kok dengan wajahnya dokter. Ya, oke. Oke, dok, ini niat baik itu kan pada akhirnya dianggap mereka bahwa dokter ini menghancurkan bisnis mereka, menurunkan omset mereka, bahkan bersekutulah banyak mereka untuk Ada lagi yang satu kata ya, dokter itu di-backing oleh impor mercury terbesar di Indonesia, masuk ke pencemaran nama baik. Tidak ada. Oke, dengan persekutuannya mereka nih, tentang nggak terus? Oh tidak. Kan dokter sering berulang, dokter aktivis yang di medan bencana. Istilahnya kalau kematian nanti dokter berani kok. Apalagi cuma caci maki serangan mereka. Tidak. Ya, dokter tidur di kasur yang mahal di rumah. Mimpinya juga sama tidur di atas batu, nggak berubah tuh mimpinya. Jadi dokter bukan karakternya seperti itu, enggak. Mentalnya dokter bukan mental seperti ini. Bukan mental yang cuma berani di depan kamera, tidak. Ya, dokter katakan tidak. Bahkan di depan polisi pun dokter berani untuk mengungkapkan kebenaran. Kok kalian diam pada saat di depan polisi? Kenapa? Beraninya cuma di depan kamera.
Ya, Dok, ini kan pada akhirnya mereka memutar balik semua. Walaupun Betul. kita udah bukti ya sudah ada semua. itulah karakter gerombolan sinis. Itu jawabannya dong. Yang mereka hadapi itu singa, bukan macan, ya bukan penguin, bukan yang lain-lain. Yang mereka hadapi adalah singa. Singa nggak pernah kan masuk ke sirkus, singa berdiri sendiri. Ya, Dok, saya mau bertanya gini. saat ini pun dokter sudah memaafkan. Kenapa? Ya mungkin mereka terpancing, ya mereka emosi. Tapi proses hukum, dokter sudah berjanji ke masyarakat tidak akan pernah dokter cabut. Kecuali yang tadi ya, yang apa tadi penyebaran data pribadi dia cabut, dokter cabut. Skor kita sama 0-0. Ya, tapi kalau untuk yang lain, dokter ingin pihak dari Polda Metro untuk melihat ini sebagai kaca cermin, karena ini sudah menjadi berita internasional. Teman dokter yang di Dubai, teman dokter yang di Mekah, mereka memantau seperti apa hukum di Indonesia saat ini berjalan. Ya. Dok yang ada, dok yang ada oknum apa kayaknya tentara yang Ya, mobil putih oknum ada. TNI itu pun juga untuk Bapak TNI, Bapak Polisi, kalian bisa mendengar nanti di apa rekaman ya, bahwa di dalam restoran mereka mengaku polisi untuk mengintimidasi, tetapi di luar mereka mengaku TNI. Tolong diselidiki dan diproses karena mereka menggunakan jabatan mereka untuk mengintimidasi dokter di situ, untuk menghambat dokter masuk ke dalam mobil dokter sendiri. Proses ya untuk aparat, karena itu dokter dengar benar-benar aparat ya guys ya. Itu adalah aparat anggota TNI. Itu masa sih TNI nggak bisa nemuin siapa sih orang, masa harus dokter yang nemuin orangnya siapa gitu kan? Jangan dong, kan TNI itu harus bisa menemukan siapa orang. Ajudan ya, ajudan dari SS itu diakuin sendiri di ruang mediasi. Ya itu adalah ajudan saya. Iya, foto buat thumbnail, Dok. 1, 2, 3. Apa? Ih, cantik. 1, 2, 3. Oke, udah cukup. Udah ya. Dokter capek. Makasih dokter, izin bentar. Dok satu lagi dok yang mobil putih menghadang dokter. Ya, karena kan dilihat kan kelihatan. Ini siapa polisi tidak? Ini dokter capek. Tapi dokter belum mengetahui dugaannya siapa belum. Berapa dokter? Panjang. Yalah. Nggak bisa nanti aja satu. Ini. Nyangkut. Untuk laporan kan tadi berjalan, nanti akan ada tambahan pasal-pasal yang cukup banyak juga, yang akan segera dilaporkan ke dan mungkin berharap mungkin kontras 2 minggu depan, mungkin berharap sudah bisa BAP ya Pak Kapolda Metro, supaya prosesnya cepat dan tidak menimbulkan kegaduhan yang lebih panjang lagi. Itu tidak ada. Akan mencabut jika dia tidak mencabut atau itu proses akan terjadi. Tidak ada. Di situ dokter sudah berjanji di mediasi. Dokter tidak akan melakukan cabut. Juga menjadi salah satu perjuangan maksudnya apa sih sehingga ada sampai ini berjuangnya itu Mungkin karena dokter sudah biasa ya, dokter sering ke bencana yang resikonya itu udah biasa banget.
Bencana yang memang bahkan kematian resiko di depan aja dokter udah biasa banget. Jadi kalau kita ditanya resikonya apa, sesuatu tidak akan pernah terjadi atas izinnya Allah. Daun jatuh dari pohon ke bawah itu pun atas izinnya Allah. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupannya dokter itu semua atas izinnya Allah. Tidak perlu Allah gentar, tidak perlu dokter gentar selama dokter yakin Allah yang melindungi. Ya betul, jadi semua dokter pabrik, ya itu resikonya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena kembali lagi ya Allah, ini mungkin adalah sesuatu yang memang sudah Allah berikan kepada saya, dan pasti itu adalah baik. Karena semua yang dokter sampaikan, bagaimana mereka akan menggiring opini tentang dokter ini, sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya itu mereka memang melakukan rencana seperti itu agar apa? Apakah dugaannya tetap bisa menjual produk-produk yang memang tidak sesuai dengan kualitasnya, ataukah dugaannya bisa menjual produk dengan modal yang kecil, misal nih modalnya 70.000 isinya 6 kan, jadinya bongkar kan gitu kan, pancingan gitu kan, tapi ternyata dijual 1,5 juta. Terus kalau lagi diskon dijual 500, itu nggak make sense banget buat dokter gitu. 70.000 isi 6 itu isinya apa, dan ternyata kan setelah dokter cek 0,00, apakah ada manfaat ke masyarakat? Kasihan duit masyarakat, dokter berputarnya tuh bukan miliar lagi, ratusan miliar bahkan triliunan. Dan dokter bersyukur masyarakat sekarang sudah mulai cerdas untuk mengeluarkan uang berbelanja skincare. Lebih hati-hati karena kalian ini bangsa Indonesia itu gede banget, dan kalian sasar empuk ya dari auto skincare yang suka flexing. Jadi kerugian masyarakat juga menjadi sangat besar. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa ya, jadi kalian untuk masyarakat Indonesia harus hati ya, apalagi dengan iklan yang obor-obor putih menjadikan wajah putih, jangan ya, perhatikan mereka sudah ada izin badan pomnya belum, sudah sesuai dengan belum. Terus kalau kalian juga harus ingat dari diskon yang harganya berapa, diskon jadi setengahnya atau harga sejuta, kata hati-hati ya, itu trik-trik marketing yang dokter sebut marketing kotor ya, hati-hati. untuk sekumpulan lawan dokter mungkin apa yang ingin disampaikan ya. Karena ini berdindar. Iya, dokter sudah punya. Tadi dokter sempat baca, sempat lihat di chatnya Kim. Wow, bahkan yang transfer dari PT nya kamu ya, kamu langsung bayar loh. Hah? Katanya nggak pernah pakai baju, kok bayar ke situ? Kenapa? Ya hati-hati ya, dokter punya semua data kamu ya. Tapi untuk lanjutan acaranya itu kapan digunakan dokter? Minggu depan atau bagaimana? Secepatnya. Jadi dokter sih ya kalau minggu ini, nanti mungkin minggu ini sudah masuk semua laporan yang masing-masing. Oke, makasih ya guys. Untuk masyarakat Indonesia mohon doain dokter selalu sehat, kuat ya. Oke. Terima kasih. Thank you sayang. Oke, pemirsa udah selesai. Maaf, soalnya banyak ponsel.